Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua yang mengikuti Zoom meeting hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Megawati Enkom selaku pembawa acara webinar hari ini. Acara webinar ini merupakan series ke-6 yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Puslit, Inovasi TIK, Smart System, dan Data Science Intelligence System Research Group bersama. Selamat datang saya ucapkan yang terhormat Dekan Fakultas Sains Teknologi Universitas Bina Dharma, Bapak Dr. Tata Sutabri, Eskom MMSI MKM, yang terhormat Koordinator Pusat Penelitian Puslit, Inovasi TIK, Smart System, dan Data Science, Bapak Associate Profesor Leon Andretti Abdillah, Eskom MMMTA, MTA CDM, yang terhormat kepada narasumber yang sudah hadir, Bapak Tri Basuki Kurniawan MNg PhD, yang terhormat kepada moderator yang sudah hadir hari ini, Bapak Ferdiansyah MKom PhD, dan yang kami hormati seluruh peserta webinar yang telah hadir pada pagi hari ini. Using Computer Vision and Machine Learning Approaches. Baiklah Bapak Ibu hadirin, agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan hikmat, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, acara dilanjutkan dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Baik Bapak Ibu, acara dilanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Sains Teknologi Universitas Bina Dharma yang akan diwakilkan oleh Bapak Associate Profesor Leon Andretti Abdillah Eskom MMMTA CDM. Disilakan Bapak. Terima kasih Ibu Megawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa lagi melalui dunia maya Zoom meeting kali ini untuk berbagi pengetahuan dari narasumber kita yaitu Dr. Tri Basuki Kurniawan. Pada kesempatan kali ini kita juga akan menghadirkan moderator muda kita yaitu Pak Ferdiansyah. Alhamdulillah webinar ini sudah terselenggara selama 3 tahun dan untuk tahun ketiga ini merupakan seri yang ke-6. Saya juga tak lupa mengucapkan seluruh hadirin yang sempat
online melalui Zoom meeting kali ini. Terima kasih. Saya lihat tadi ada Pak Dekan, kemudian ada sejumlah ketua program studi, ada juga beberapa ketua grup riset, baik yang ada di lingkup Puslit maupun yang di luar ya. Pada webinar kali ini yang saya lihat itu sudah ada register sebanyak sekitar 73 peserta Pak Tri ya. Kemudian mereka ini berasal dari sekitar 25 instansi dan 20-an kota di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak bagaimana computer vision itu digabung dengan machine learning untuk exercise, itu Pak Tri ya. Itu bidang yang sangat menarik. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita saksikan webinar kali ini. Semoga kita mendapatkan pencerahan di bidang terkait. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Pak Leon. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Tribasuki Kurniawan MNg PhD sebagai pemateri kita hari ini dan Bapak Ferdiansyah MKom PhD sebagai moderator acara. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membacakan sedikit CV singkat dari moderator kita pada pagi hari ini. Bapak Ferdiansyah MKom PhD adalah Doctor of Philosophy Computer Science dari University Teknologi Malaysia. Beliau adalah dosen di Universitas Bina Dharma, kemudian sebagai external advisor atau expert pada Polda Sumsel, kemudian di tahun 2016 dan sampai 2018. Kemudian sebagai IT Security Consultant, external auditor, tim staf ahli Proyek Sinta Rama Garuda tahun 2019 dan beliau juga aktif dalam berbagai organisasi. Yang pertama yaitu Chapter Lead Palembang Haninet BSSN, kemudian monitoring malware nasional, pengurus inti STIK Sumsel, trainer Makin Cakapu Digital Cyber Kreasi, dan advisor Palembang Hacker Link. Baik, itu saja CV singkat dari moderator kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan acara ke moderator. Disilakan Bapak Ferdi. Baik, terima kasih Bu Megawati selaku MC pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, mahasiswa dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah dapat hadir dalam nasional webinar pada hari ini. Kenalkan kembali saya Ferdiansyah yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini yang bertemakan Physiotherapy Exercise Classification Model Using Computer Vision and Machine Learning Approach. Jadi ya buat ini topik gitu lah. Jadi kalau saya pun ini buat saya pribadi sesuatu yang baru ya Pak. Betul. Jadi setahu saya fisioterapi ini adalah tindakan rehabilitasi yang seperti dijelaskan sama Pak Leon sebelumnya. Jadi untuk memulihkan keterbatasan fisik akibat cedera atau penyakit nanti akan diramu secara apik dengan computer vision dan machine learning yang kita ketahui kedua bidang ini dapat diaplikasikan memang di berbagai bidang. Mungkin salah satunya di fisioterapi ini. Itu introduction singkat dari saya, akan lebih jelas nanti kita semua akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Tribasuki Kurniawan, Master of Engineering PhD, yang merupakan dosen aktif di Universitas Bina Dharma dan INTI International and Unity College di Malaysia. Betul ya Pak? Beliau juga aktif sebagai praktisi serta narasumber di berbagai bidang, tentunya di ilmu komputer. Di pembahasan ini tentunya akan berguna sekali untuk kita semua yang mungkin di apa nih untuk riset tugas akhir ataupun untuk yang mau studi lanjut, riset doktoral dan sebagainya. Boleh langsung nanti kita akan berdiskusi untuk setelahnya di webinar ini berlangsung akan ada sesi tanya jawab, akan lebih fokus lagi. Baik, agar tidak berlama-lama, saya akan langsung saja mengalihkan fokus kita bersama pada Pak Tribasuki. Salam Pak Tribasuki, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik. Baik Pak ya, mungkin sudah siapa ya untuk membagikan ilmu dan pengalaman kita Insyaallah. semua. Oke, alhamdulillah Pak. Baik, the stage is yours Pak. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Ferdi.
saya izin share ya. Selamat pagi semua teman-teman. Untuk kesempatan kali ini saya coba berbagi riset yang kami lakukan dengan Ibu Dr. Desinta. Ya, satu koreksi tadi Pak Ferdi, saya selain dosen aktif di Bina Dharma, saya juga dosen apa istilahnya ya, dosen part time di Baik, Pak. UKM. Iya. Di UKM Pak, bukan di Oke, oh, INTI. baik, Pak. Salah, mohon maaf, Pak, ya. Iya, iya, Di baik, Pak. UKM University Kebangsaan Malaysia, tapi part time. Baik. Jadi memang saya masih tetap aktif di research, di mengajar dan juga develop system sebagai konsultan di beberapa perusahaan di Malaysia, dan yang terakhir kemarin di Petronas ya, sebagai Oke, konsultan IT. siap. Oke, penelitian ini adalah bahan yang akan saya bawakan ini adalah salah satu dari 4 proposal penelitian yang dilakukan Dr. Desinta di INTI. Kemudian ini proposal ini kami ajukan ke universitas di Cina dan sudah dapat partnernya, jadi dapat matching partnernya dari Cina, dan berikutnya ini akan kita buat proposal dan lakukan penelitian. Ya, jadi adalah physiotherapy exercise classification model menggunakan computer vision dan machine learning approaches. Kebetulan di INTI ada satu bagian, saya nggak pasti apakah fakultas ataupun hanya satu unit gitu ya, yang memang melakukan penelitian tentang fisioterapi. Jadi ada kliniknya klinik apa ya, Chinese medicine. Nah, termasuklah bagian dari fisioterapi exercise-nya ya. Dari INTI ya ada beberapa anggotanya, yaitu Dr. Desinta sendiri, kemudian ada Dr. Jermani, ada sekarang Malati udah jadi profesor, Prof. Malati, kemudian satu di bagian fisioterapinya adalah Mr. Raj Kumar Krishna Vasanti. Kemudian juga ada 2 research fellow dari Indonesia, saya sendiri dari Universitas Bina Dharma dan Dr. Rudi Haryansyah dari Indo Global Mandiri. Jadi sebelum saya paparkan ini, saya mau menawarkan dari 4 itu baru 2 yang kita ada research fellow-nya, ya. Dari 4 itu saya ikut semua, jadi saya ikut, tapi yang lainnya masih belum. Silakan Pak Leon, Pak Ferdi, atau dokter-dokter kita yang lain di Bina Dharma, silakan. Kalau berminat, bersedia, kita masukkan sebagai research fellow dan anggota dari penelitian ini, proposal penelitian ini. Siap-siap, Pak Tri. Yuk. Kebetulan kita ada 4 ini, kemudian ada satu lagi kemarin Senin baru meeting, dan alhamdulillah kita dapat satu proyek dengan perusahaan industri di London untuk generative AI. Jadi kita akan bikin kayak ChatGPT, tapi yang ini yang proprietary, jadi punya kita sendiri. Ini perusahaan di London ini perusahaan kliennya adalah bank, perbankan. Kemudian ada satu lagi kemarin baru kita buat proposal dengan Cina juga untuk GPU, penelitian pakai generative AI dengan GPU. Di generative AI itu kan ada LLM, long language model, yang biasanya ukurannya sangat panjang. Dia nggak bisa hanya menggunakan CPU, tapi kita juga perlu menggunakan GPU. Nah, ini perusahaan di Cina ini memang khusus bergerak di pengembangan GPU, dan dia minta kita untuk melakukan penelitian bagaimana memanfaatkan GPU mereka untuk generative AI. Generative AI ini kalau sebagai keterangan bagi teman-teman yang mungkin baru ya, belajar tentang data mining atau machine learning. Jadi kalau dulu ada yang disebut sebagai analytic model atau analytic AI, maka kemudian keluar deskriptif, dan sekarang yang keluar yang namanya generatif.
Jadi kalau dulu deskriptif dia mengelola data untuk dapat pattern, maka yang generatif dia menciptakan data yang baru dari yang belum ada datanya menjadi baru. Contoh misal ChatGPT ya, atau yang paling umum mungkin kita bisa ngobrol atau ketik ya di input box-nya, kemudian kita bilang misalnya tampilkan gambar smart people in the garden gitu, tiba-tiba keluar gambarnya gitu ya. Jadi gambar yang sebelumnya belum ada jadi ada. Jadi yang di generative AI ini levelnya adalah dia menciptakan atau membentuk data yang baru berdasarkan data-data yang lama. Nah, penelitian-penelitian kami yang terakhir ini adalah mengarah ke sana. Dan kemarin satu lagi ada penelitian yang alhamdulillah udah dapat penelitian di Indonesia dari IGM ya, UIGM, Ibu saya lupa siapa bagian wakil rektor di UIGM, researchnya tentang IoT. Jadi kita bangun sensor di sungai bendung. Kemudian kita bangun sistem informasinya dan prediksinya untuk pencegahan banjir. Alhamdulillah proyeknya kemarin kalau nggak salah 390 juta dapatnya. Jadi ayo teman-teman yang di Bina Dharma, selain kita dapat dana riset dari Bina Dharma sendiri ya Pak Leon ya, juga dapat riset dari Dikti, dan kita coba riset dari dana luar, dana internasional ya. Dari industri Pak juga Pak ya? Dari industri juga ya, karena kalau sekarang ini simple, kalau berminat ikut kelompok riset kami ya. Pak Ferdi udah register sebagai ini research fellow belum ya? Belum Pak, belum. Silakan kirim aja CV-nya, nanti kita Baik coba. Pak. Iya, setelah ini Pak ya. Oke, kita coba masuk ke bagian ini. Ya, jadi fisioterapi adalah bagian dari pelatihan untuk memulihkan bagian ya cedera atau bagian tubuh yang cedera. Ya biasanya kita datang ke fisioterapi untuk memulihkan kondisi urat ataupun posisi ya. Dengan menggunakan penelitian seperti ini, kita harap ya kita akan membangun satu aplikasi mobile dengan kamera. Kita bisa merekam dan memonitor aktiviti physical therapy activity ini dengan menggunakan data mining atau machine learning dan computer vision. Contoh misalnya kita sediakan aplikasinya, kemudian pada saat pasien mendaftar, dia diminta masukin beberapa data pribadi, ya keterangan pribadi, kemudian berdasarkan data pribadi tadi kita bisa melakukan prediksi kira-kira jenis aktiviti fisioterapi yang mana yang akan sesuai untuk pasien tersebut. Nah, kita akan menggunakan dataset, ya nanti saya akan jelaskan. Kita akan menggunakan dataset dari Kaggle ataupun dari klinik, kemudian kita bikin modelnya nanti akan bisa memprediksi kira-kira jenis aktiviti apa yang bisa sesuai untuk pasien tersebut. Kemudian di aplikasi mobilenya sendiri akan didaftarkan, jadi kayak masuk kelas gitu. Aktiviti pertama, apakah dia sudah melakukan aktiviti pertama dengan baik, baru kemudian masuk ke aktiviti kedua, ketiga, keempat, dan pada akhirnya nanti akan ada penilaian untuk menilai seberapa tepat pasien sudah melakukan aktiviti fisioterapi di rumah secara mandiri ya. Jadi tujuannya adalah mengurangi risiko kesalahan dalam latihan dan meningkatkan kesehatan di rumah menggunakan sistem aplikasi yang memonitor kegiatan latihan kita. Itu tujuannya. Ya, simple. Tapi ini baru level penelitian dasar. Jadi kita 2 tahun. Tahun pertama model, tahun kedua prototyping. Tapi saya harap setelah 2 tahun ini aplikasi yang sama kita bisa ajukan untuk proyek penelitian komersialisasi. Jadi pada saat nanti komersialisasi tentu tidak hanya diperlukan beberapa penelitian tentang AI, ya, IoT, tapi juga
pemasarannya, bagian ekonominya, jadi lebih luas lagi. Dan biasanya dana untuk komersialisasi akan lebih besar dan lebih menarik. Jadi saya tawarkan kembali ke teman-teman sekalian, pertama jadi research fellow di INTI, dan kemudian nanti akan daftarkan atau dimasukkan sebagai member research. Dan juga ada beberapa paper saya saat ini, mungkin ada sekitar 15 paper yang masih menunggu. Siapa yang perlu mau memanfaatkan papernya silakan, dan nanti kita bisa masukkan nama teman-teman kita yang di Bina Dharma. Jadi Siap, Patrick. ya, saya rasa ada beberapa teman yang sudah ikut, dan sekarang kami sedang siapkan untuk dipublish di beberapa Scopus ya, Q4 dan Q3. Salah. Oke, problem statement ini adalah bagaimana kita membangun suatu aplikasi ya, yang bisa memonitor secara, jadi pertama menentukan secara tepat exercise-nya seperti apa yang diperlukan oleh masing-masing pasien. Kemudian dengan menggunakan computer vision, kita akan memonitor gerakan dari pasien tersebut, apakah sudah memenuhi syarat atau requirement dari fisioterapi tersebut. Ya, di sini kita lakukan penelitian secara dua tahun. Tahun pertama hanya untuk research, data collection, dan development model. Tahun keduanya baru masuk ke implementation dan development aplikasi. Ya, jadi metodenya adalah kita akan kumpulkan data collection dan processing, samanya di machine learning. Kita akan pilih model training yang tepat, kemudian evaluasi dan parameter tuning, baru kemudian kita melakukan prediksi. Nah, di sini di paper di penelitian ini kita harapkan akan ada 2 paper publikasi dalam Science Journal. Biasanya kita akan selalu Scopus, targetnya Scopus, karena di INTI karena pakai chaos ranking, yang dihitung hanya Scopus. Kemudian ada data ya, shoulder physiotherapy activity recognition ya, 9 access dataset. Ya, kita akan gunakan beberapa data set seperti ini untuk pemodelan dan prediksi. Ya. Berikutnya, kita akan menggunakan satu library, yaitu post estimation mechanism. Ya, dia akan menggunakan Cartesian coordinate untuk 33 key point di pasien. Jadi kita akan lihat nanti di pundaknya ada 1 gitu ya, di pundak kanan, pundak kiri, kemudian di siku, kemudian di pergelangan tangan, ya, di ujung tangan dan jempol, kemudian ke mata, ya, di alis mata, bagian hidung. Dia bisa mendeteksi. Nanti saya akan demokan aplikasinya. Nah, kebetulan aplikasinya udah siap, ya. Baru kami bikin proposal. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa nanti akan berhasil penelitiannya, ya. Library-nya adalah Mediapart. Ya, jadi seandainya kita bisa lihat nanti di demo, apakah pasien sudah betul-betul mengangkat tangan, gitu ya. Tangan ini di posisi kurang dari misalnya gini, posisinya harus sejajar dengan bagian yang 12 dan 11 gitu ya, 11 dan 12 gitu ya. Apakah 14 itu posisinya sudah sejajar? Kalau belum sejajar maka dianggap belum valid gitu gerakannya gitu. Begitu juga nanti untuk push up dan yang lain. Ya, saya akan tunjukkan demonya. Kemudian metriknya adalah kita akan lihat cosine similarity, apakah ini ada gerakan dari 2 objek, ya. Kita bisa lihat dynamic time warping ini untuk mengukur similarity between 2 temporal sequence. Jadi apakah sequence pertama sama dengan sequence kedua. Jadi recording gerakan dari pasien itu akan dianalisis, dan kemudian kita bisa menilai, memberikan markah ataupun nilai seberapa tepat, seberapa similar dengan gerakan dasar yang kita akan berikan kepada pasien untuk diikuti. Jadi kita bisa menilai kalau seandainya kurang dari 70% maka dianggap tidak pas. Dia harus mengulang seperti itu. Ya. Jadi ini secara teoretikalnya, ya, silakan nanti kalau ada yang berminat. Ya.
riset kita hanya 2 tahun tadi ya, ada data collections, ini biayanya sekitar 30.000 ringgit, sekitar 100 juta rupiah. Ya, ini dari pihak inti, dari pihak Cina nanti mereka juga akan mengajukan dana yang sebanding, sekitar 30.000 ringgit juga, dan kita bisa beli alat atau membangun sistem dengan menggunakan dana dari 2 universitas. Kalau seandainya Bina Dharma, rasanya kemarin terakhir Dr. Desinta sudah ngobrol dengan Pak Isman ya untuk implementasi matching grant, tapi saya nggak tahu sampai batas mana levelnya. Kalau berminat, kita bisa buat matching grant atau shortest cut-nya adalah ikut research fellow dan gabung di inti sebagai peneliti. Ya. Karena mereka lebih Oke, Menarik. saya coba demo ya. Saya tunjukkan aplikasinya. Oke, ini saya buka kamera yang sudah terpasang dengan algoritma. Jadi dia akan mendetek pundak ini. Jadi kalau saya gerakkan tangan saya, sebentar saya mundur sedikit. Oke, seperti ini mungkin dianggap belum cukup terangkat ya. Jadi harus benar-benar. Jadi kalau saya angkat tangan seperti ini, kita bisa ukur gerakan tangan itu benar-benar sudah memenuhi syaratnya. Misalnya syaratnya harus lebih dari atau kecil dari 180 derajat antara ini. Kalau ini lebih besar dari 180 derajat, gitu. Harus kurang dari 180 derajat. Seandainya saya demokan benar-benar mundur, bentar saya gerakkan monitor saya ke bawah sedikit. Ya, dia sampai ke telapak kaki, dia akan mendetek pergelangan kaki ya. Seperti ini. Jadi kalau kita gerakkan kaki ini, dia juga bisa mengukur berapa ukuran pose dari badan kita ya, tergantung. Bagi yang berminat, saya bisa share codingnya, ada di Google Drive saya ya. Dan ini open source, jadi nggak ada masalah ya. Bisa digerakkan ya. Kemudian satu lagi yang saya mau demokan adalah gerakan-gerakan yang lain. Mungkin saya telah nggak bisa demokan secara langsung ya. Pasti berat, pasti capek gitu ya. Jadi saya hanya play video saja. Oke, saya besarkan sedikit. Kemudian kita akan lihat ya bagaimana dari video asli aplikasi kita akan mendetek gerakannya sudah betul atau tidak, seperti ini. Ya, kita bisa hitung berapa derajat dari siku pasien yang melakukan exercise seperti itu. Seperti ini juga, ya, kita bisa mendeteksi gerakan dari pasien seperti ini. Jadi aplikasi yang kita akan bangun adalah aplikasi yang lengkap nanti selain mendata informasi tentang pasien dan juga activity selama pelatihan. Bahkan sebenarnya bisa kita tambahkan misalnya kiriman videonya dikirim ke server, kemudian terapisnya akan meneliti, bisa konsultasi ya ke pasien. Jadi pasien memang benar-benar merasa terbantu dengan aplikasi yang akan kita bangun ya, dengan memanfaatkan tadi data machine learning dan juga computer vision. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk ini. Memang sangat tidak ada teoretikalnya sekali ya, hanya pengenalan. Tapi kalau ada yang berminat untuk lebih tahu tentang teknik ataupun detailnya secara teoretikal dan prakteknya untuk aplikasi ini bisa kontak saya dan bisa saya share codingnya, tidak ada masalah.
Itu saja mungkin Pak Ferdi dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan. Baik, terima kasih Pak Tribasuki atas input dan knowledge-nya. Kita lanjutkan sesi tanya jawab ya. Saya nggak, Mas Mugia, ini berapa pertanyaan dibuka untuk sesi pertanyaannya? 3 orang atau berapa sesi yang kita bisa buka? Boleh Pak, Oke, boleh kita buka. bebas Pak. Oke, bebas Pak Bu ya. Iya, Baik, silakan Pak. saya buka. Silakan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang sudah hadir pada pagi hari untuk mengajukan pertanyaan baik di chat box maupun raise hand kalau ingin berbicara secara langsung atau berkomunikasi langsung dengan Pak Tribasuki. Silakan. Oke, sembari menunggu Pak, mungkin kita ngobrol-ngobrol sedikit ke aplikasi mobile Pak ya. Jadi secara Eh, untuk mendeteksi secara real time kondisi fisik Pak dari. Ferdi, itu Oh iya, ada ada. Maaf, Bu ada pertanyaan dari Bu CH Desi. CH Desi. Silakan Bu CH Desi untuk open mic dan Iya, berbicara langsung. makasih Pak Dr. Ferdi dan Pak Tribasuki. Wah, saya senang banget nih ngelihatnya ini ya. Kebetulan di teknik industri itu ada pengukuran beban kerja yang menggunakan beberapa postur tubuh gitu. Seperti reba, rula. Itu kan kami biasanya ngitung sudutnya itu di foto, kemudian ya kira-kira pakai apa nih busur derajat gitu ya. Sudutnya berapa. Nah, berarti Pak Tri ini bisa ya dipakai untuk jadi dilihat orang bekerja, kemudian dia langsung otomatis kasih ya Bisa, sudutnya berapa, naik terang begitu ya Pak ya. bisa Bu. Nah, ini saya tertarik Pak. Nanti saya mau lanjut deh buat ini untuk kami beberapa apa di teknik industri itu untuk workload itu ada yang modelnya seperti itu, ada reba, rulak dan beberapa cara capture apa namanya untuk postur tubuh Pak. Gitu. Bisa sekali Bu. Ibu supaya tidak hanya sekedar ide, saya sarankan kita langsung bikin proposal dan kita ajukan. Boleh. Siap. Proposalnya Boleh, Pak. dengan teori-teori yang berhubungan dengan domain. Kemudian nanti Ya. kita ajukan di Indonesia dan juga diajukan ke untuk luar, dana-dana luar. Insyaallah. Iya, sebetulnya saya pernah buat untuk workload itu untuk di orang apa yang manggul apa Oke. 10 beban di apa di pasar 16 ilir tuh Pak. Nah, itu kebetulan pernah saya publikasikan, cuman kami kan memang ngitungnya memang belum pakai aplikasi ini. Kalau pakai ini kayaknya mungkin lebih Akurat. bagus ya, karena Iya. Lebih akurat. Real lebih time Bu, real presisi time. pasti. Iya. Mau Pak, nanti saya ini deh minta tolong Bisa. sama Mas Ferdi juga ya. Ya, langsung Iya, dapat Ya. peluang ya Bu ya bentuk- ini. Bungkus Kita bentuk tim Bu Oke. Desi, bungkus Bu Jadi Desi. Pak Leon bisa untuk Ya. ini nih Siap, kolaborasi siap. kerjasama untuk Betul, teknik betul. industri ya. Betul. Insya Allah, insya Allah. Baik. Ya, kita sama-sama Bina Dharma. Betul, Tinggal betul. comot aja nama-namanya, masukin nggak masalah. Oke, Tapi siap. Terima kasih. saran saya Bu, kalau mau jadi penelitian, sebaiknya hasil akhirnya nanti produk aplikasi gitu. Bisa kita tujukan ke Oh, perusahaan atau apa gitu. Jadi kita set up problemnya ke menyelesaikan masalah di satu domain di perusahaan atau apa, Betul. sehingga jelas kliennya itu siapa nanti. Jadi Bu hasil Desi, adalah produk. kemarin Oh kan iya. yang pengrajin songket itu kan bisa juga kan? Dulu Enggak kan pernah Pak kita Leon, ngobrol kebetulan yang lain ya? Yang iya. lain lagi ya? Nanti Oke. saya kami mau dari apa? Saya mau ada ketemu sama Galaxy Investasi Harapan di Batam. Dia suatu perusahaan Malaysia yang ada di Batam. Nah, kebetulan dia juga minta salah satunya untuk perbaikan ergonomi gitu. Nanti jadi mungkin juga bisa diajukan di situ bisa. Bisa. Jadi kerjanya internasional gitu. Kalau yang Betul. songket itu boleh juga sih. Iya, karena kita ngobrol kemarin kan songket kan. Mungkin titik Ya. sudutnya itu berapa, yang teorinya bagusnya berapa, nanti kita tertangkap. Nah, itu kan ideal atau tidak, atau supaya dia nggak terlalu capek, itu kan. Nah, itu. On purpose ya, Mas. Iya. Itu mungkin untuk riset sosial bagus, tapi Iya, kalau betul. untuk produk, kalau untuk hasil yang lebih besar, saya rasa kita nyasar ke produk. Maksud Produk saya yang kalau seandainya seperti yang kami bangun, seandainya kerjasamanya itu jelas, maksudnya kerjasamanya bisa dengan rumah sakit atau klinik fisioterapi, atau kita jadikan produk umum, jadi kita bisa bangun startup yang fokus ke arah sana Pak ya. perusahaannya akan mengelola aplikasi itu secara profesional. Gitu. Iya.
Ya, ini ada pertanyaan satu lagi, permisi Pak, dari silakan pada Bu Leni Sauli ya, untuk mengajukan Baik, terima pertanyaannya. kasih Pak Ferdiansah. Ya, terima Apakah kasih Bu suara Desi. saya terdengar ya? Ini mohon maaf kameranya sedang karena di latar ada yang sedang kerja, jadi saya Baik, tutup dulu. tidak apa-apa Bu, silakan Bu. Baik, apresiasi nih untuk Pak Tri dan kawan-kawan. Terima kasih, Bu. Ini kebetulan cocok banget gitu dengan penelitian kami di exoskeleton ya. Mudah-mudahan sih nanti bisa matching ya, kerjasama ya Pak. Bisa. Sama nah, seperti Bu Desi tadi, langsung bikin proposal aja Bu. Siapkan proposal, nanti ajukan ke saya. Nanti kita akan coba kembangkan mau kemana gitu. Baik, nanti mohon kontaknya Pak ya. Boleh. Dari mana Bu, Ya, Bu Leni? Dari mana Bu? Mohon maaf. Saya dari IPB Pak. Bagus Bu, bisa kerja sama 3 kan, Bina Dharma, IPB, sama boleh inti, boleh UKM. IPB dosen Bogor. IT Bu ya? Bukan, saya di Teknik Mesin dan Biosistem. Kenal nggak Ibu ini dengan siapa? Imas. Oh, Bu Sitanggang. Imas Sitanggang. Iya. Bu Imas rasanya di peternakan ya? Di IT kalau nggak salah Bu, dari UPM. Oh iya. Sama S3 di Malaysia. Iya, unitnya tapi di peternakan. Iya. Penelitiannya terkait dengan itu ya. Oke, boleh saya ajukan pertanyaan? Silakan Bu. Untuk bisa melakukan computer vision and machine learning ini, kira-kira device apa yang minimum ada gitu ya, atau spesifikasinya yang harus ada gitu? Ada beberapa teknik yang akan kita coba nanti. Sekarang nih sebenarnya handphone itu sudah sangat canggih ya, dengan core yang tinggi, kemudian memorinya juga tinggi, dan ruang simpanan tinggi. Internet kita juga saat ini sudah sangat tinggi. Jadi kalau anak-anak sekarang sangat mudah dia kirim data rekaman di TikTok ataupun di Instagram, maka dengan teknologi yang sama kita akan menggunakan teknologi seperti itu. Ada yang kita bisa lakukan di handphone langsung diproses, tapi ada juga yang kita prosesnya nanti di server. Jadi datanya dikirim streaming ke server, kemudian di server baru kita akan proses, hasil prosesnya baru kita kirim lagi ke handphone. Jadi handphonenya tidak terlalu berat. Tapi untuk handphone yang advance, yang cukup canggih atau mutakhir, kita bisa langsung proses di handphone. Ini sebenarnya teknologinya hampir sama seperti di augmented reality. Kalau Ibu pernah lihat ada handphone yang kalau dia diarahkan kepada satu marker, ya, dia akan keluar objek 3D 3 dimensinya gitu, ya, seperti permainan atau apa gitu. Nah, ini juga teknologi yang sama. Jadi kalau di situ mereka bisa dengan handphone yang biasa, maka bisa juga Pak ya. ini juga diharapkan dengan handphone yang biasa pun akan bisa jalan. Teknologinya udah memungkinkan kan Bu? Iya. Ya mungkin menambahkan sedikit Bu, karena handphone sekarang itu, apalagi sekarang marketingnya itu adalah AI Bu. Jadi handphone sekarang udah istilahnya marketingnya NPU, Neural Processing Unit. Kalau di laptop sekarang ada apa ya? AI, Core AI gitu. Termasuk produk lokal juga udah menyasar ke sana gitu. Dari AMD chipset, Intel chipset itu udah core-nya AI. Walaupun yang lokal itu udah nanti pakai istilahnya AI marketing lah gitu. Jadi memang ada NPU yang khusus untuk mengelola processing AI, karena udah eranya ChatGPT dan lain sebagainya, Gemini by Google dan sebagainya udah diintegrasikan di hardware tersebut, jadi memudahkan kita untuk ya mengolah data seperti tadi. Jadi dijelaskan sama Pak Tri. Baik, satu lagi pertanyaan boleh ya Pak? Boleh silakan. Karena selama ini kita dalam menganalisis biomekanik itu, mungkin teman-teman dari PI juga selalu menggunakan Kinovea ya. Nah, Kinovea itu kelemahannya menurut kami, begitu gambarnya itu miring, postur seseorang itu miring,
sudut yang dihasilkan itu jadi berbeda gitu loh dengan yang aktualnya. Nah, apakah itu fenomenanya ini terjadi di machine learning gitu loh? Atau kita bisa eksklusifkan yang errorless kayak gitu? Saya langsung jawab, nggak Silakan Pak. belum bisa jawab secara pasti karena teknologi yang Ibu sebutkan tadi saya tidak familiar. Tapi kalau saya coba share screen lagi Bu ya, kita coba tes dengan aplikasi yang saya tunjukkan tadi. Apakah menurut Ibu errornya sama dengan yang terjadi di aplikasi yang selama ini dipakai? Contoh seperti ini. Apa Bu? Yang bagian yang mana Bu yang kira-kira menjadi kendala? Kalau posturnya miring Pak, coba Pak. Bapak miring Pak. Iya. Sayangnya. Badannya aja Pak yang miring Pak. Nah, Oke, Dikit badannya mungkin aja Pak, miring. sudutnya mungkin agak miring gitu. Bapak agak serong Agak berdirinya, gini agak berarti. serong Iya. ke, Miring. nah gitu. Nah, badannya Pak. coba kalau sudut tangan Bapak 90 derajat, yang sebelah kanan, Oke. yang sebelah kanan Pak. Ini benar nggak sih kalau ini? Oh, yang sebelah sana yang sebelah kiri berarti ya. Ini Sebelah agak, nah sebelah kiri 90 derajat coba Pak. Tapi Bapak posturnya miring. Hasilnya Miring, berapa di situ? Nah, kan jadi agak miring ya. Library-nya sudah cukup bagus ini Bu Leni Sau Iya, ya. jadi Rasanya dia bisa mengikuti. ditangkap. Iya, Iya, bisa mengikuti Bu. bisa Bu. Ya mungkin nanti bisa di ini ya. Bisa. Karena kalau di Kinovea kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ini. Oh Mungkin gitu ya Bu. Jadi kalau sudutnya di miring dia nggak bisa outsourcing-nya baca bisa gitu Bu ya. diinin ya. Jadi kalau dia agak miring nggak bisa baca gitu Bu ya. Saya rasa ini masih sangat fleksibel dia. Iya, masih bisa. Ya masih bisa. Baik. Baik Pak. Dari saya itu aja. Mungkin nantilah kita ngobrol lebih banyak Pak. Boleh. Mohon Silakan. kontaknya Pak. Sekalian Bu, teman-teman yang di IPB juga silakan kalau ada yang mau kerjasama. Nanti saya juga perlu minta nomor kontak Ibu. Nanti kami akan mungkin nanti saya dan Dr. Desinta akan atur waktu untuk datang ke IPB dan kita bisa diskusi langsung di IPB. Baik Pak. Ini kebetulan kita juga ada joint research dengan BRIN. Jadi kalau misalkan Bapak ada waktu ke IPB, kita bisa kontak-kontak teman-teman yang di BRIN juga untuk mungkin BRIN ya Bu. diskusilah untuk ini ya. Ya bisa. Makasih Pak. Dr. Anto Satrio Nugroho itu di Bandung, BRIN bagian untuk AI ya. Dan, oh iya, Pak Anto itu dulu di Jepang bareng saya Pak. Pak Anto di Nagoya ya, saya di Mie. Oke, sip Bu kalau gitu. Ya. Teman saya juga Bu. Pak Anto. Iya. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Leni untuk pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Silakan Bapak Ibu, waktunya masih cukup. Kita masih punya cukup waktu untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini Pak, kalau penasaran untuk saya nih, terutama di bidang keilmuan ini gitu ya, di fisioterapi ataupun computer vision di Indonesia sendiri itu kan kita agak sulit untuk nge-push hal ini ke industri gitu Pak ya. Jadi banyak mungkin industri yang belum terlalu tertarik. Mungkin kalau di Malaysia saya sendiri udah nggak heran Pak, karena ya saya sendiri student di situ ya, untuk terlibat di startup industri itu sangat sangat mudah sekali. Tapi kenapa di Indonesia sendiri kayak Bapak bilang tadi, kita mau nge-pushnya mungkin tadi ke klinik fisioterapis gitu kan ya, kemudian ke kesehatan, mungkin ke rumah sakit atau mungkin bentuk-bentuk klinik-klinik kesehatan lain lah mungkin yang seperti itu gitu. Nah, untuk menurut pendekatan Bapak ya, gimana untuk supaya kita sebagai peneliti ini dapat melakukan pendekatan ke arah sana gitu Pak, agar industri tertarik ke arah situ Pak. Jadi bukan hanya mungkin kelas universitas, tapi juga industri juga tertarik ke arah untuk kita melakukan penelitian bersama gitu Pak. Mungkin itu pertanyaan dari saya Pak. Jawaban personal aja ya, karena ya silakan Pak. Saya nggak bisa mewakili yang lain-lain. Tapi kalau menurut pendapat saya, cara kita mengemas produk akhirnya itu yang lebih menarik, karena dalam industri sepengetahuan saya mereka tidak cukup tertarik dengan jurnal ataupun
paten, tapi lebih kepada produk. Produk apa yang nanti dihasilkan dan seberapa laku produk itu atau seberapa berhasil produk tersebut di pasaran. Jadi memang jauh berbeda pendekatan di akademik dengan di industri. Kalau di akademik fokus kita ke dana penelitian, riset, kemudian paper, kemudian paten, mungkin haki. Maka kalau di industri mereka nggak terlalu peduli tentang algoritma ataupun novelty yang kita bangun, tapi seberapa aplikasi tersebut secara praktis bisa diterima di pasaran itu. Jadi memang balik lagi, kalau dibilang bahwa sulit, ya saya nggak bisa nilai sulit tidaknya, tapi ada beberapa aplikasi yang kami bangun juga berhasil di industri, Pak ya. dipakai di Indonesia, dan sebenarnya kalau sudah cerita industri tidak ada bedanya antara industri di Malaysia maupun di Indonesia. Industri pikiran tetap nyari keuntungan. Jadi kalau memang aplikasi itu akan menguntungkan bagi mereka, mereka akan investasi. Itu pendapat saya pribadi. Dan saya harap aplikasi-aplikasi kita juga arahnya nanti ke produk, dan selain kita bisa mengembangkan bagian penelitian ya risetnya, juga kita masuk ke bagian komersialisasinya. Jadi kita juga belajar. Kalau di Malaysia, setahu saya kalau kita masuk ke inkubator gitu atau kita dapat dana penelitian untuk komersialisasi, bukan hanya diajarin cara bangun aplikasinya, tapi juga cara pemasarannya, jadi inkubator di kampus juga saya rasa tidak hanya mengumpulkan produk dari mahasiswa lalu mencoba untuk menjual, tapi juga Pemasarannya, Pak ya. membimbing mereka. Iya. Jadi ya itu yang harusnya kita dapat informasi di situ, karena tidak semua peneliti punya kemampuan atau punya pemahaman tentang industri. Jadi pihak universitas, pihak pemerintah yang harus aktif memberikan pelatihan dan arahan pembimbingan kepada calon-calon usahawan baru gitu ya. Karena ya tapi tidak bisa semua dilakukan pelatihan, tapi memang harus ada modal dulu, gitu, ada contoh produk yang kemungkinan bisa dijual baru dilakukan penelitian. Saat ini saya rasa sudah cukup bagus, tinggal bagaimana cara kita mengemas Pak ya. mengemas proposal penelitian itu menjadi lebih visible di industri gitu ya Pak. Orang industri nggak lihat algoritma kami NOH sekian kecepatan sekian. Dia lebih kepada kita mesti belajar bagaimana cara menilai pasar, siapa pasar kita, gitu. Bagaimana cara kita mengelola aplikasi kita nantinya, inovasi-inovasi baru apa yang bisa kita tambahkan gitu. Kebanyakan aplikasi yang berhasil seperti Gojek karena dia pionir. Setelah Gojek ada banyak sekali, mungkin ribuan aplikasi yang sejenis tapi tidak jadi pionir lagi gitu. Itu ya Bu Desi ya, kan saya lihat Ibu Desi di ini juga ya aktif di bagian untuk pembimbingan ini ya, pendampingan usaha-usaha kecil gitu ya, UMKM. Kayaknya lebih sering diadakan pelatihan seperti itu Bu untuk kami yang peneliti yang nggak paham terkait itu. Gagap dengan industri kalau cerita udah mulai mau bikin produk. Ya, mungkin ada masukan Bu Desi, silakan Bu. Mungkin dari experience Ibu terkait inkubator dan sebagainya. Iya, kalau memang sekarang ini sebetulnya pegang inkubatornya bukan lagi rombongan kami Pak, tapi Pak Heri Suroyo sama Pak Rahmat ya, Novianda. Nah, tapi memang kalau beberapa kami punya program yang turun ke UMKM, memang kalau di UMKM pasti akan banyak permasalahan atau yang mesti kita bantu. Nah, jadi mungkin hasil-hasil penelitian kita ini sebetulnya bisa membantu mereka untuk meningkatkan produktivitas mereka. Nah, salah satunya nih kalau nanti Pak bentuknya aplikasi, mungkin aplikasi perhitungan ini Pak beban kerja. Jadi nanti menggunakan itu, saya sudah mikir mungkin aplikasi beban kerja sehingga nanti bisa dipakai
langsung dipakai sama orang-orang untuk mengukur ini berapa sih workload-nya kalau kerjanya seperti ini. Sehingga nanti ada perbaikan, kalau posisi yang diperbaiki langsung bisa dihitung juga nih workload-nya berapa. Lanjut Pak, nanti saya japri. Iya, Baik, terima kasih Bu Des. seperti Bu Desi yang punya pengalaman dengan industri, bisa kebayang kira-kira apa requirement, keperluan atau kebutuhan dari industri tersebut, jadi kita bisa mengemas proposal kita sesuai Siap. dengan apa yang mereka mau gitu. Karena kalau Iya. ke research Iya. agak beda. Nggak menarik, iya nggak menarik betul. Itu Iya. tujuan dari matching Kalau mereka dan biasanya kan yang matching band, Pak ya. teknologi tepat guna ya, applied ya. Betul sekali Bu. Nah itu kita apa ya, terus terang di research mungkin kita sudah biasa gitu ya dengan teknologi udah biasa, tapi begitu masuk ke industri kita jadi buta. Karena kita perlu orang yang mewakili, yang menjembatani antara keperluan industri dengan keperluan kita. Kalau untuk bangun aplikasi, kebetulan saya memang ya 30 tahun pengalaman dari 94, tapi industri yang sebenarnya perlu apa, apalagi seperti industri yang pabrik, yang jumlah pegawainya banyak, kita nggak kebayang karena nggak pernah kerja di bidang itu. Nah, UMKM ini satu hal yang sangat menarik untuk digali, karena betul kata Ibu tadi permasalahannya banyak, tapi bisa nggak kita ambil contoh yang berhasil di UMKM, kemudian kita jadikan bahan untuk kita mengemas proposal kita. Ya, insya Allah kita siapkan Bu sama-sama. Baik. Yang layak jual Pak ya intinya ya. Iya betul. Benar Pak Leon. Saya rasa Pak Presiden Pak Jokowi juga kemarin ada berita yang dia kecewa, maksudnya penelitian kita nih sampai batas penelitian, habis produknya apa gitu. Padahal tapi mungkin kalau cerita sebenarnya kalau untuk urusan aplikasi, urusan nge-publish ke Play Store, App Store itu sebenarnya urusan yang gampang, tapi untuk industri pakai atau orang pakai itu kan urusan beda lagi Pak ya. Betul. Sebenarnya kejadian di kementerian-kementerian di Malaysia ataupun di Indonesia juga pada saat kita membangun aplikasi, seringkali aplikasinya nanti nggak kepake. Gitu. Betul Pak. Banyak sekali. Betul. Jadi sebenarnya problem yang sama, hanya saja dua sisi yang berbeda. Yang satu government dia lebih banyak udah tutup aja aplikasinya, nggak usah dipakai, tapi industri jadi akhirnya mereka menjadi agak hati-hati untuk menerima proyek-proyek penelitian seperti ini. Sama problemnya. Mungkin masih ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan, silakan diajukan. Izin Pak Tri, kalau kita kolaborasikan untuk kegiatan olahraga boleh juga barangkali ya? Bisa. Ya, misalnya kan untuk push up yang baik itu seperti apa gitu ya. Kadang-kadang ini, Pak, tidak ya. seluruhnya tahu ya. Apalagi zaman sekarang anak muda itu kan istilahnya mageran ya. Ya bawaannya mau apa Per? Rebahan Mau Pak. santai-santai, rebahan terus ya gitu ya. Jadi mungkin bisa diperkenalkan dengan yang seperti ini gitu ya. Itu menarik sekali. Saya rasa banyak sekali yang bisa kita teliti atau kita gali. Tapi aplikasinya apa gitu? Jadi saya kebetulan teknologinya sudah kita lihat sepertinya ini bisa, kemudian Ibu Desi juga kayak ini bisa. Nah, saya harap juga teman-teman dari olahraga tadi Pak ya. Olahraga juga ada nggak ide kita yang bisa kembangkan, dan kita tidak cukup tahu Pak ya, kebutuhan di Bina Dharma ataupun di penelitian dikti, tapi kita coba gali keluar karena ini besar. Pak Leon, dulu saya pernah bikin push up detector ya Pak. Nah itu maksud saya yang seperti itu gitu. Bisa kan Ini menghitung otomatis juga boleh ya. Iya, artinya banyak sekali yang bisa digali, tapi betul Pak. In the end kita perlu satu produk supaya bisa layak jual ya dan berkesinambungan. Sebenarnya kalau saya udah 5 tahun 10 tahun terakhir ini orientasi risetnya sudah produk. Beda Pak ya. Iya betul. Capek Bu. Betul. Iya itu udah TKT 7, 8 dan 9 berarti Bu Des. Risetnya capek kita kalau balik lagi. So, kita sama-sama menuju JKT 48. JKT ya.
TKT, Pak. Bukan JKT ya, Bukan, Pak, bukan. TKT ya. Oh, Iya. iya, karena kan Sertifikat memang TK TKT 1, 2, 3 kan yang agak leluasa memulainya kan, tapi pada saat mau develop itu 4, 5, 6 kadang-kala trennya sudah agak berubah kadang-kala kan. Bahkan kita sudah masuk ke TKT 4, 5, 6, tahu-taunya yang tadinya orang nyangka metaverse yang akan booming ternyata Ah, salah ya, ternyata AI malahan. iya. Nah, saya juga sudah invest waktu dan pengetahuan cukup banyak di metaverse kemarin itu ya. Betul, Nah, Pak. ternyata gara-gara Elon Musk yang langsung bilang, ini nggak benar. Elon Musk sekarang nomor 1 ya gitu. Jadi benar-benar pendapatnya didengarkan orang dan benar AI sekarang yang apa maju. dan generatif gitu ya. Kalau dulu kan kita sudah terbiasa prediktif Iya, gitu. betul, Pak. Nah, generatifnya ini yang unik. Ya, sebenarnya ilmu-ilmu lama juga, Pak. Cuma tadi ada large language model Betul, dan lain betul, betul. sebagainya yang dipakai sama itu. Jadi sehingga ada sesuatu yang didorong gitu, keluar gitu, Pak. Dan kepake sama semua orang. Itu yang menarik itu adalah bagaimana dipakai sama semua orang, Pak. Betul. Jadi Kak, sebenarnya kalau aplikasi-aplikasi gym sejenis itu yang kayak apa ya bagaimana push up gitu itu udah banyak di App Store. Cuma mungkin kalau yang hal menarik untuk dikombinasikan ya kayak dibilang sama Bu Desi tadi atau dari Pak Tria tadi terkait misalnya push up detektor yang baik gitu kan untuk generasi karena sekarang kan untuk gym di rumah itu kan sudah sangat memungkinkan. Kemudian di aplikasi-aplikasi pemandu olahraga untuk aerobik dan sebagainya itu sudah ada. Cuma mungkin tadi mengemasnya tadi Pak ya, mengemas aplikasi-aplikasi ini agar menarik bagi industri itu yang PR untuk Yang kita saya semua. kebayang adalah aplikasi ini nanti dipasang di satu stand gitu, kameranya ngadep ke kita, yang ngadep ke pasiennya, dan pasien diminta untuk memposisikan tubuhnya sesuai dengan arahan gitu. Jadi kayak game apa ya, di Xbox tuh ada game yang pakai Oh iya kamera iya banyak gitu iya. ya, yang kita bisa dance Just gitu. Dance Tapi gitu Pak. Iya iya. betul tujuannya adalah untuk exercise gitu. Jadi aplikasi yang menarik untuk diikuti oleh ini. Misalnya gambar apa instrukturnya agak kabur gitu, agak blur, tapi gambar dianya yang di depan yang lebih jelas gitu, terang, kemudian ditambah dengan ukuran-ukuran yang kita bangun tadi. Ya itu inovasinya. Iya. Waktunya masih cukup Pak Leon? Masih cukup. Baik. Atau Sampai sore. Pak Tri masih mau ada yang Saya disampaikan? Iya, mau ke bandara Pak ya? Oh iya. Enggak, jam 3. Masih. Jam Oke, sore. oke. Oke, aman Pak ya. Ya mungkin Aman, dari yang aman. lain Bapak Ibu silakan untuk diajukan pertanyaannya atau ingin berdiskusi terkait fellow research bersama Patri silahkan. Oh ya, Patri sangat saya terbuka mau sekali. promosiin tadi ada 15 paper tentang IT yang sudah siap publish. Kalau ada yang berminat perlu Scopus paper, kontak saya. Siap Pak Nanti Tri. kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu dosen mungkin dari Universitas Dharma ada yang ingin ditanyakan atau Bapak ditambahkan. Ibu silakan, mumpung masih ada waktu ya, Iya. kita sampai pukul 11. Ini ada dari Polsri saya lihat, ada dari mana lagi? Silakan Bapak Ibu. Kalaupun nanti setelah ini ada yang berminat untuk kontak langsung kepada saya, silakan. Boleh, atau bisa hubungi Minta aja kami nomor juga WhatsApp-nya boleh. ke Pak Ferdi sama ke Pak Leon. Siap Pak. Kayaknya sudah tercerahkan Cukup ya? semua Pak Ferdi. Iya kayaknya. Baik. Ya. Baik, kalau gitu saya tutup untuk sesi tanya jawab pada sesi ini. Nanti mungkin yang malu untuk bertanya bisa dilanjutkan setelah sesi atau setelah webinar ini berlangsung. Silakan nanti japri pada Pak Tri langsung. Mungkin Pak Tri bisa menyampaikan nanti via emailnya atau nanti langsung kontak bagian pustiknya pada Pak Leon nanti. Silakan. Oke, baik untuk sesinya saya akhiri. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan pada siang hari ini terkait webinar kita. Jadi sesuai dengan tema fisioterapi exercise classification model using computer vision and machine learning approach. Kesimpulan saya dapat tadi adalah pertama, inovasi dari sisi teknologi dalam fisioterapi. Jadi pemanfaatan computer vision dan machine learning ini memungkinkan deteksi dan analisis gerakan tubuh dengan presisi tinggi. Ini membantu dalam mengklasifikasikan berbagai jenis latihan fisioterapi secara otomatis. Yang kedua, akurasi dan konsistensi. Jadi bagaimana model ini berbasis teknologi ini menawarkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan metode manual atau tradisional.
Jadi dengan algoritma computer vision dan machine learning ini dapat dilatih untuk mengenali gerakan yang benar dan salah, memastikan pasien ini melakukan latihan dengan benar dan sesuai untuk pasien. Kemudian juga terakhir mungkin peningkatan hasil terapi dengan bimbingan dan koreksi yang tepat, waktu serta akurasi yang tinggi, pasien akan mencapai hasil yang lebih baik, lebih cepat dan menemukan proses pemulihan tadi ya, Pak. Kemudian yang terakhir mungkin terkait pemantauan dan umpan balik secara real time yang didapat. Jadi teknologi ini memungkinkan kita melakukan pemantauan secara real time dan memungkinkan umpan balik langsung kepada pasien. Ini sangat berguna untuk koreksi segera dan peningkatan kualitas latihan. Oke, mungkin itu kesimpulannya dari saya. Mungkin ada tambahan dari Pak Tri. Silakan Pak, kalau ada penambahan. Cukup. Baik. 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 Baik sekali. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Tri Basuki Kurniawan, Master of Engineering and PhD atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Semoga sehat dan sukses selalu. Sampai bertemu lagi. Saya Ferdiansyah pamit undur diri. Saya kembalikan kepada Master Ceremony, Bu Megawati, silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator atas materi yang telah disampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya yaitu yang kami hormati penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Tata Sutabri, Eskom MMSI MKM. Disilakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih Bu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Tri, mohon maaf Pak Tri, saya tadi diwakilkan oleh Pak Leon dulu untuk Apa Pak? pembukaan. Ini saya pakai HP masih di ruangan lain karena pasca rapat tadi dengan Ibu Rektor masih ada diskusi singkat. Jadi saya izin dulu keluar. Terima kasih sekali lagi ilmunya. Ya tadi saya menyimak by phone melalui HP ini dan luar biasa ini ya mengenai computer vision ini dan juga machine learning. Kebetulan menjadi salah satu bagian riset saya nih Pak Tri. Ya mudah-mudahan juga buat Bapak Ibu dosen yang hadir hari ini dan kawan-kawan mahasiswa yang sudah hadir bisa menambah referensi ya untuk penelitian berikutnya gitu ya, terutama mahasiswa yang sudah mau nyusun skripsi atau tesis. Ya mudah-mudahan ini juga seri ke-6 ya Pak Leon ya? Iya betul, untuk tahun ini yang ke-6. Tahun 2024 ini ya kita akan terus lanjutkan. Ya ini luar biasa nih Pak Leon, Bu Mega, Bu Tri dan kawan-kawan yang lainnya selalu di akhir bulan ini selalu mengadakan webinar ini. Mudah-mudahan ini jadi memicu semangat dosen untuk menunjukkan eksistensinya secara akademik dan juga menciptakan environment akademik yang bagus. Ya mungkin kemarin Ibu Linda ya, wah ini kayaknya duet maut sama Pak Tri. Bu Des, ya Bu semoga Desinta, ya. Ya Bu Sinta ya kemarin Ya. ya. Sudah sering ketemu, sering jumpa di momen-momen terdahulu. Hari ini jumpa lagi. Semoga nanti ada kawan-kawan kita juga dari Inti University. Ya. Mungkin dosen lainnya gitu ya yang bisa mengisi di webinar gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Tri. Semoga selalu sehat dan sukses. Amin. Salam untuk Ibu Sinta juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya foto bersama. Mohon izin kepada seluruh peserta webinar, dimohon kesediaannya untuk menyalakan kameranya karena akan dilakukan foto bersama. Sudah? Oke. Slide pertama. 1, 2, 3. Oke, berikutnya slide kedua. 1, 2, 3.
Oke. Slide ketiga. 1, 2, 3. Habis. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Habis. Oke. Baik Bapak Ibu, rangkaian demi rangkaian acara sudah kita lewati. Akhirnya saya sebagai MC hari ini mohon pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu diselenggarakannya acara ini, serta kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi dari awal sampai akhir acara. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan pantun sebagai penutup acara. Cakep. Siang-siang pergi makan. Cakep. Sambil Cakep. makan tidak boleh berkata-kata. Waduh. Terima kasih saya ucapkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Satu lagi Bapak, Ibu. Pagi-pagi melihat petani membajak sawah di tanah Bukarsi. Saya tutup webinar kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. semuanya.